you again. Where's my money? You have an odd way. What are you talking about? My friend, Dark Condier. Eat myself. Okay, when I kill for good. Bless you. You need a nuke to kill me. Oke guys, kali ini gue akan merangkum seluruh alur cerita Babylon.A.D. Dan gak usah banyak mencret, langsung aja mulai ceritanya. Kisah berawal dari sebuah distopia pada tahun 2027. Dikisahkan pada saat itu seluruh dunia telah mengalami perang besar-besaran yang menyebabkan hampir setiap warganya memiliki akses senjata. Dan tidak hanya itu, bahkan kondisi udara yang mereka hirup oleh setiap warga di sana merupakan udara yang telah terkontaminasi. Di sini kita langsung dibawa kepada seorang pemeran utama yang bernama Turop yang sedang menyantap makanannya. Turop adalah seorang pembunuh bayaran yang telah menjadi anak buah dari Gorsky, di mana Gorsky sendiri adalah seorang mafia Rusia yang memiliki kekuasaan yang sangat luas di Amerika. Namun karena beberapa hal, Turop memutuskan untuk kabur dari Gorsky dan hidup menyendiri. Secara tiba-tiba segerombolan tentara masuk secara paksa dengan mengebom pintu ruangan. Dan ternyata itu adalah tentara suruhan Gorsky. Awalnya Turop menolak hal itu karena ia ingin hidup sendiri dan tenang. Namun ia memutuskan untuk ikut dengan Gorsky agar mendapatkan kualitas hidup yang jauh lebih baik sesuai dengan sebuah penawaran. Dengan iring-iringan musik Gaharno copyright, Turop pun berjalan masuk ke dalam sebuah tank. Di sana Gorsky memohon kepada Turop agar mau membantunya mencari seorang wanita bernama Aurora yang berada di Rusia untuk dibawa ke New York City. Gorsky menjanjikan sebuah bayaran yang sangat besar kepada Turop apabila ia mau menuruti perintahnya. Namun karena ia telah di blacklist oleh berbagai macam negara, Turop harus diberikan sebuah paspor yang berbentuk sebuah chip. Apabila Turop berkhianat kepada Gorsky, maka chip itu akan aktif dan sebuah rudal akan mengincar Turop. Turop pun diturunkan di sebuah tempat dan dijemput menggunakan helikopter dan sebuah mobil. Singkat cerita, ia sampai di sebuah biara yang berada di Kyrgyzstan. Dan di sana ia bertemu dengan seorang suster yang bernama Suster Rebecca. Lalu tentunya seorang gadis yang bernama Aurora. Tanpa banyak cincong, Turop pun mulai membuka petanya dan langsung menentukan rute perjalanan yang akan dia tuju. Dan disinilah semua keseruan akan bermulai. Sebelum menuju New York, mereka harus menyempatkan diri terlebih dahulu ke Rusia, karena mereka harus pergi menggunakan kereta. Secara tidak sengaja, ia bertemu dengan harimau Siberia yang telah lama punah. Dan di sana Aurora mengetahui hal itu, bahkan tanpa membaca buku sama sekali. Take your bags. We can never have... Fuck. Look at it. They weren't real. Siberian cows. This shit walking wild. They were clones. Second generation. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah tempat perjudian dan perkumpulan orang-orang sangar yang tak memiliki masa depan. Di sana Turop berniat untuk mendatangi teman lamanya dengan tujuan agar ia bisa mendapatkan tiket keberangkatan menggunakan kapal selam ke Amerika. Namun sayang, ketika mereka ingin pergi dari sana, segerombolan tentara bayaran datang tak diundang dan langsung menghalangi Turop. Di sana mereka mengaku sebagai utusan dari ayah Aurora yang sebenarnya telah lama meninggal. Sehingga Turop, Aurora, dan Rebecca melakukan aksi kejar-kejaran dengan gerombolan tentara bayaran tersebut. Sampai akhirnya di satu titik, Turop terpaksa menggunakan senjata untuk mengancam para tentara bayaran tersebut dengan menembak salah satu anggota dari mereka. Awalnya sang pemimpin telah memberitahu Aurora
bahwa timnya telah siap mati untuk melindungi Aurora. Namun Aurora tetap teguh pada pendiriannya bahwa tidak boleh ada satu orang pun yang mati karena dirinya. Sehingga mereka semua mengalah dan menyerahkan Aurora kepada Turop. Keesokan harinya mereka semua sampai di sebuah pelabuhan yang telah tertutupi es untuk menaiki sebuah kapal selam yang sebenarnya datang secara ilegal. Ketika kapal selam sudah muncul di permukaan dengan sangat jelas, secara bersamaan semua orang yang ingin menaikinya langsung lari berbondong-bondong mengejar kapal selam itu. Itu semua karena kapal selam itu datang secara ilegal sehingga tidak boleh sampai terdeteksi oleh satelit. Namun sayangnya orang-orang di sana tidak seberuntung Aurora dan Rebecca, sehingga mau tak mau mereka harus secara terpaksa diturunkan. Di dalam, Aurora berusaha untuk menyabotase mesin kendali kapal tersebut. Namun untungnya hal itu dapat ditangani oleh Turop. Dan pada malam hari mereka semua bercerita satu sama lain. Dan di sana Suster Rebecca menceritakan bahwa sebenarnya Aurora tidaklah datang seperti ini sebelum akhirnya seorang dokter datang dan memberikan Aurora sebuah pil. Lalu dokter itu memberikan pesan kepada Suster Rebecca untuk membawa Aurora ke New York bersama dengan seorang pengawal. Mereka pun sampai di Alaska dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan menggunakan boot ski. Namun, hal yang tidak mereka inginkan pun terjadi, di mana mereka diserang oleh drone yang dimiliki oleh satelit. Dan disinilah aksi kejar-kejaran dimulai. Dengan keahlian yang dimiliki oleh Turop, ia berhasil meledakkan semua drone yang ada. Namun sayangnya ia harus terkena beberapa luka akibat ledakan itu. Kemudian Finn, yaitu salah satu rekan dari Turop, memutuskan untuk mengkhianati Turop dengan cara menembaknya. Untungnya Turop belum sadar dan langsung membunuh Finn hanya dengan sebuah tembakan. Malam pun tiba dan di sana mereka bermalam di sebuah apartemen yang sangat mewah. Aurora yang merasa penasaran pun menonton televisi berteknologi canggih yang ada di sana. Dan secara tidak sengaja, ia melihat sebuah berita yang menyiarkan kehancuran dari Kyrgyzstan, yang lebih parahnya lagi biarlah tempat Aurora tumbuh dari kecil sampai besar telah hancur seketika. Dan di sana, Aurora merasa sangat sedih. Dari sini mereka mengetahui bahwa ada sesuatu di luar sana yang jauh dari pemikiran mereka sedang berlangsung. Kemudian telepon milik Turop berbunyi dan ternyata itu adalah panggilan dari Gorsky. Awalnya, Gorsky memberitahu bahwa orang yang menjadi dalang di balai pengeboman Kyrgyzstan adalah dirinya. Dan di sana, Gorsky menjelaskan bahwa seorang dokter sebentar lagi akan datang bersama dengan kelompoknya untuk mengecek keadaan Aurora. Apabila Aurora dalam keadaan selamat, maka Turop akan dibebaskan dari pencariannya, sehingga pelacak yang ada di dalam lehernya akan dinonaktifkan. And if we become 3 months ago. Singkat cerita, seorang dokter masuk dan langsung memeriksa kondisi dan keadaan dari Aurora. Dan ketika dokter itu pergi, Turop sempat menahannya karena mencurigai dokter itu. Namun Rebecca yang tidak ingin mencari masalah pun membiarkan dokter itu pergi. Sesudah itu, secara perlahan pintu kamar Aurora terbuka, dan secara perlahan-lahan ia mengatakan kepada Rebecca dan Turop bahwa ia telah hamil kembar. Dan Rebecca pun terheran-heran karena ia tidak pernah sekalipun membiarkan Aurora bersentuhan dengan pria manapun. Akhirnya tanpa banyak berpikir dan tanpa adanya pilihan lain, mereka turun dari apartemen dan menuju mobil sang dokter. Namun secara tiba-tiba, Turop melakukan sebuah pembangkangan kepada Gorsky dengan menembak salah satu anak buahnya. Dan aksi ricuh dan tembak-tembakan pun terjadi. Sayangnya di sana Rebecca tertembak dan tewas. Sedangkan secara tiba-tiba Aurora memilih untuk menembak perut dari Turop hingga tak sadarkan diri. Dengan kehakikian narasi cerita dan kuasa dari tangan sang sutradara, beberapa waktu kemudian Turop selamat di sebuah ruangan dengan kondisi badannya yang telah dipasangi beberapa alat elektronik canggih. Dan orang-orang di sana membawa Turop kepada orang yang membangkitkannya.
Kemudian seorang pria berkata bahwa ia adalah Dr. Darkwandir yang telah menciptakan Aurora. Dan di sana sang dokter juga menjelaskan bahwa Turop sudah mati selama lebih dari 2 jam. Dan disinilah semuanya terungkap, di mana Aurora adalah sebuah proyek rahasia antara kelompok Gorski dan dirinya, di mana Aurora telah dirancang genetiknya secara sedemikian rupa sehingga ia dapat hamil secara perawan. Dan tak hanya itu, Darkwandir juga menggunakan sebuah superkomputer untuk ditanamkan di dalam tubuh Aurora ketika ia masih janin, sehingga Aurora bisa mengetahui seluruh pengetahuan yang ada di dunia ini. Setelah Aurora lahir, kelompok Noel dan pemimpinnya justru berusaha dan berencana untuk membunuh Darkwandir. Namun usaha itu gagal karena Darkwandir berhasil selamat. Di satu sisi, Darkwandir mengetahui bahwa Aurora sedang dalam perjalanan ke Amerika bersama dengan Turop. Singkat cerita, dengan beberapa pertimbangan untuk menemukan Aurora, Darkwandir pun menggunakan superkomputer canggih untuk memindai ingatan Turop. Mereka pun mengetahui bahwa ternyata dalam memori tersebut, Aurora sempat berkata kepada Turop untuk kembali ke rumah masa kecilnya. Mereka semua pun akhirnya memutuskan untuk mencari Aurora di tempat tinggal dari Turop. Di satu sisi, petinggi Noel juga mencari keberadaan Turop, sehingga ia memutuskan untuk mencari Dr. Darkwandir. Namun sayangnya, ketika petinggi Noel sudah sampai di tempat tinggal Dr. Darkwandir, Turop telah pergi dan ia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Sehingga petinggi itu memutuskan untuk membunuh Dr. Darkwandir dan pergi mencari Turop. Di satu sisi, Turop tengah mencari Aurora, dan benar saja ia mendapati Aurora berada di rumah lamanya. Dan Turop pun memutuskan untuk membawa Aurora pergi ke rumah sakit. 6 bulan kemudian, Aurora pun melahirkan anak kembar. Dan dikarenakan Aurora hanya sebagai sebuah wadah yang dirancang untuk berkembang biak, maka ia pun mati setelah melahirkan anak kembar itu. Dan cerita pun diakhiri dengan Turop yang menangis di hadapan Aurora. Sekian dulu rangkuman cerita dari gua, mohon maaf bila ada kesalahan. Dan kalau ada dari kalian yang ingin merequest sebuah film, silahkan tulis komentar kalian di bawah. So, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan juga notifikasinya, supaya gua makin sering dan rajin upload video di channel ini. Semoga hari kalian menyenangkan, dan terima kasih.